Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Wijaya dari Fakultas Teknik Mesin A1 semester 1. Di sini saya akan menjawab tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA. 1. Bagaimana hukum sholat tahajud tapi belum tidur sebelumnya? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis, atau rujukan kitab fikih. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur. Walaupun tidurnya hanya sebentar, jadi jika kita tidak tidur sama sekali di waktu malam, maka sholat sunnah yang dilakukan tidak dinamakan sholat tahajud, sebagaimana menurut pendapat yang kuat atau mu'tamad. Dasar dari pendapat ini adalah hadis riwayat Katsir bin Abbas dari sahabat Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu. Di antara kalian menyangka ketika melakukan sholat di malam hari sampai subuh dia merasa telah tahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur, kemudian sholat setelah tidur. Itulah sholatnya Rasulullah SAW. 2. Bagaimana hukum mengqadha sholat sunnah? Hukumnya boleh dilaksanakan sholat sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa jika Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, Rasul mengerjakannya setelah zuhur. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa Rasulullah tidak pernah melewatkan sholat sunnah, khususnya sholat sunnah rawatib. Walaupun beliau tidak sempat mengerjakannya, Rasul mengqadhanya di waktu yang lain. 3. Bagaimana hukum puasa mutih? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis, atau rujukan kitab fikih. Puasa mutih yaitu puasa untuk tidak makan dan minum pada saat siang hari dan saat berbuka. Harus makan makanan yang tidak berasa dengan maksud untuk mendapatkan ilmu gaib atau pengasihan dan lain sebagainya. Puasa ini tidak ada hubungan tuntunannya dalam Islam karena hakikat puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ilmu gaib atau pengasihan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amanah yang tidak ada tuntunannya dalam Islam atau dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. 4. Apakah menggunakan tetes obat mata membatalkan orang yang sedang berpuasa? Hukum memakai tetes mata, hal tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, meski seandainya obat terasa sampai tenggorokan. Kasus meneteskan obat tetes mata ini sesuai dianalogikan dengan persoalan ikhtihal, memasukkan selak mata, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ramli berikut ini. Dan tidak bermasalah memakai celak mata, meski ditemukan rasanya celak di tenggorokan. Sebab tidak ada akses penghubung dari mata ke tenggorokan, yang sampai di tenggorokan adalah dari pori-pori. 5. Bagaimana hukum memanfaatkan barang gadaian? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis, atau rujukan kitab fikih. Bahwa akad ran gadai awal mulanya disyariatkan adalah untuk maksud menjaga kepercayaan dari orang yang memberi hutang orang lain, bahwa hutang tersebut akan dilunasinya tepat waktu. Terkait ini, para ulama berbeda pendapat menyikapi persoalan ini. Sebagian ulama membolehkan, sebagian yang lain tidak. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa bagi penerima gadai murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun dengan seizin penggadai rahin, karena hal tersebut termasuk riba. Adapun ulama mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian selama atas izin dari si penggadai. 6. Ketika penyewa barang merusakkan barang sewaan, apakah dia harus menanggungnya? Jelaskan dengan dalil ayat, hadis, atau rujukan kitab fikih. Barang sewaan termasuk barang yang perlu dijaga dengan baik dan digunakan dengan cara yang baik pula oleh penyewa. Setelah dijaga dengan baik dan digunakan pula dengan baik,
namun tetap rusak, maka penyewa tidak wajib menggantinya. Sebaliknya, jika barang sewaan rusak karena kesengajaan atau keteledoran penyewa, maka dia wajib menggantinya. Dengan demikian, kewajiban mengganti barang sewaan tergantung sebab kerusakannya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib, yang artinya, ketahuilah bahwa tanggung jawab penyewa atas barang sewaan adalah tanggung jawab amanah, dan karena itu tidak ada kewajiban mengganti bagi penyewa kecuali karena ada kesewenang-wenangan dalam penggunaan barang sewaan. Misalnya, memukul hewan tunggangan sampai mati, atau menaikkan seseorang atau barang yang lebih berat dari hewan tunggangan tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam menjawab soal UAS, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.